Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 1 kelas 3 halaman 185, 186 dan 187. Sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan kalian klik tombol subscribe di bawah ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya atau tanda jempol ke atasnya. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung menuju ke pembahasan soal-soal yang ada di halaman tersebut. Yang pertama, kita mulai dari halaman 185. Di sini ada pertanyaan, pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Jawabannya bisa seperti ini. Nomor 1, membantu ibu mencuci piring dan baju yang kotor. Kemudian nomor 2, membantu ibu menyapu dan mengepel rumah. Kita lanjut lagi. Di halaman 185 bagian bawah, ini ada gambar seorang ibu dan anak, Siti dan ibunya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah? Jawabannya, Siti bisa ikut membantu ibu menyiram tanaman. Kita lanjut ke halaman 186. Di halaman 186, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah? Edo bisa ikut ayah menebang pohon. Kita lanjut soal di bawahnya. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah? Teman-teman Lani bisa membantu mengobati luka Lani. Nah, itu jawabannya. Kita lanjut lagi. Di bawahnya ini ada soal cerita. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, untuk menjawabnya, itu berarti 180 dibagi 3. Kita bisa gunakan porogapit. Kita tulis dulu 180 kemudian dibagi 3. Dari angka 1 dibagi 3 itu tidak bisa karena 1 lebih kecil dari 3. Kalau tidak bisa, maka kita ikutkan angka 8 di belakang angka 1, jadi 18. 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. 6 dikali 3, hasilnya 18, kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan 18 dikurangi 18 itu hasilnya 0. Karena 0, maka tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kita masih punya angka 0 ini di belakang angka 8, kita turunkan. Kita turunkan di sini. 0 dibagi 3. Nah, ini 0. Kita tulis 0 ya, karena ini masih sisa 0. Di sini kita tulis 0. Jadi 180 dibagi 3, jawabannya adalah 60. Kita lanjut lagi ke soal halaman 187. Di halaman 187 ini ada 224 dibagi 4.
kita gunakan gunggung susun 224 dibagi 4. 2 dibagi 4 itu tidak bisa, karena tidak bisa kita ikutkan angka di belakang 2, jadinya 22. 22 dibagi 4 itu hasilnya 5 sisa 2, maka di sini kita tulis 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kemudian kita kurangkan 2 dikurangi 0, 2. 2 dikurangi 2, 0. 0 tidak usah ditulis, tidak apa-apa di sini. Kemudian 2 dibagi 4 tidak bisa, maka 4 ini kita turunkan. Kemudian 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. Kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan. 24 kali 24 hasilnya adalah 0. Kalau sudah 0 berarti ini sudah selesai. Jadi hasilnya adalah 56. Nah, sudah selesai. Kalau sudah 0 nanti sudah tidak ada angka yang perlu diturunkan, berarti ini sudah selesai. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di bawahnya ini ada 315 dibagi 5. Caranya kita gunakan porogapit lagi. Ini 315 dibagi 5. Dibagi 5. 3 dibagi 5 itu tidak bisa karena 3 lebih kecil dari 5. Maka kita ikutkan angka di belakang 3, 1. Jadi 31 dibagi 5. 31 dibagi 5 itu hasilnya 6 sisa 1. Maka gini kita tulis 6. Kemudian 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Ditulis 30. Setelah itu kita kurangkan. 1 dikurangi 0, 1. Nah, ini sisa pembagiannya tadi. 3 dikurangi 3, 0. Karena 0 maka tidak ditulis, tidak apa-apa. 1 dibagi 5 tidak bisa karena 1 lebih kecil dari 5. Maka kita turunkan angka 5 yang ada di belakang 1 ini. Setelah kita turunkan, ini jadi 15. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Setelah itu dikurangi. Hasilnya 15 kurangi 15 adalah 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Jadi 315 dibagi 5 hasilnya adalah 63. Kita lanjut lagi. Tadi hasilnya kita lanjut di ayo berlatih di bawahnya. Bagian ayo berlatih di bawahnya itu kita diminta untuk membuat satu soal pembagian. Mintalah temanmu untuk menjawab. Nah, ini soalnya seperti ini. Soalnya Pak Budi memanen 488 cabai di kebunnya. Ia akan menyimpan cabai tersebut di 8 wadah. Isi setiap wadah sama banyak. Berapa banyak cabai yang ada pada setiap wadah? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka bisa dijawab seperti ini. Jawab, 488 dibagi 8 sama dengan 61. Jadi jumlah cabai yang ada pada setiap wadah adalah 61 cabai. Untuk menghitung 488 dibagi 8, kita bisa menggunakan porogapit. Jadi 61 itu didapat dari hasil porogapit. 488 kita tulis dulu. Kemudian kita bagi 8.
4 dibagi 8 tidak bisa karena 4 itu lebih kecil dari 8. Kalau tidak bisa, kita ikutkan angka di belakang 4, yaitu 8. Jadinya 48. 48 dibagi 8 itu hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikali 8 hasilnya 48, kita tulis di sini 48. Setelah itu kita dikurangi. 48 dikurangi 48 itu hasilnya 0. Karena 0 tidak ditulis tidak apa-apa. Setelah itu kita masih punya angka 8 yang belum kita bagi. Maka ini kita turunkan. Nah, ini kita turunkan ke sini. Nah, sekarang 8 dibagi 8. Itu hasilnya adalah 1. 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. Kita tulis di sini, kemudian kita kurangkan. Kurang. 8 kali 8 sama dengan 0. Nah, ini cara menghitungnya. Cara menghitung soal ini. Soal Pak Budi. Seperti itu cara menghitungnya. Yang ini tadi halaman 186 ini tinggal 18, nolnya disimpan. Kemudian 18 bagi 3 itu sama dengan 6. Kemudian 0 yang kita simpan tadi kita tulis di sini. Nah, bisa dihitung seperti itu. Nah, demikian tadi kunci jawaban buku tema 1 kelas 3 halaman 185, 186 dan 187. Sebelum kita akhiri videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya atau tanda jempol ke atasnya. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.